Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stephen Swijaya dengan NIM C0111918082 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil dari pendampingan 1000 hari pertama kehidupan dalam rangka gerakan kampus mengawali generasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya perkenalkan dulu, ini adalah Ibu Eka Sulistiana, yaitu ibu hamil yang berpartisipasi dalam program pendampingan 1000 hari pertama kehidupan saya. Dan alasan saya memilih Ibu Eka sebagai ibu hamil dalam program ini, yang pertama karena beliau sudah memasuki masa trimester 3 kehamilan pada saat berjalannya program. Lokasi rumah Ibu Eka juga tidak jauh dari lingkungan tempat tinggal saya. Ibu Eka juga sangat komunikatif dan kooperatif, dan setelah saya telusuri, Ibu Eka memiliki riwayat abortus spontan dan yang artinya Ibu Eka saat itu dalam kehamilan yang beresiko. Baik, mari kita telusuri lebih lanjut mengenai informasi Ibu Eka. Nama lengkapnya adalah Ibu Eka Sulistiana, dengan tanggal lahir 27 Februari 1989, status menikah dan telah memiliki 1 anak, pekerjaan sebagai guru SD, dan pemantau kehamilannya di Puskesmas Minasa Upa, dan pendidikan tertinggi beliau adalah S-Sarjana S1. Dan untuk kondisi kesehatan ibu yang dapat dilihat sendiri di layar, yang akan saya tekankan di sini bahwa beliau sebelumnya memiliki riwayat penyakit hipertensi sebelum kehamilan, dan ini adalah kehamilan yang keempat beliau, di mana 3 kehamilan sebelumnya adalah riwayat abortus spontan, dan riwayat penyakit keluarga Ibu Eka tidak ada. Selanjutnya, untuk hari pertama haid terakhir dari Ibu Eka adalah 10 Juli 2021, tanggal tafsiran persalinannya 17 April 2022, dan tanggal persalinan beliau 22 April 2022. Baik, berikut dapat dilihat tabel dari anggota keluarga Ibu Eka, di mana yang akan saya perkenalkan selanjutnya adalah suami dari Ibu Eka, yaitu Bapak Irwan Dale, dengan usia 36 tahun dan pendidikan terakhirnya D2, dan beliau merupakan pegawai swasta. Berikut adalah foto anggota keluarga, di mana dapat kita lihat ada Ibu Eka, Bapak Irwan, dan anak mereka yang baru lahir yang menjadi target dalam program pendampingan saya, yaitu adik Adara Makfira Rahmadani. Baik, selanjutnya kita telusuri Pak Irwan. Bapak Irwan Dale lahir pada 2 Agustus 1964, pekerjaan pegawai swasta, tinggi badan 170 cm, berat badan 68 kg, dengan tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Kemudian untuk profil rumah, halaman, dan lingkungan, keluarga Ibu Eka tinggal di rumah yang permanen, dan status tempat tinggal hak milik, tidak ada halaman, lantai rumah dari semen, dinding rumah terbuat dari bata, atap dari seng, pengelolaan sampah diangkut, dan potensi rumah keluarga Ibu Eka sebagai sumber penyakit tidak ada. Dan untuk pemeriksaan Ibu Eka selama kehamilan, didapatkan berat badan Ibu Eka 81 kg dengan pertambahan berat badan kira-kira 3,5 kg, dan selama kehamilan Ibu Eka mengonsumsi suplemen folamil, Elkana, dan biokalsium 95. Pada hasil pemeriksaan lingkar lengan atas, didapatkan lingkar lengan atas Ibu Eka 30 cm, tekanan darah 120/70, dan untuk letak janin dan tinggi fundus dari kepala dan ke punggung kiri kira-kira 32 cm, dan detak jantung janin 134 kali per menit. Untuk masa kehamilan ibu, perencanaan persalinan Ibu Eka sebelumnya, waktu itu beliau berencana melahirkan di rumah sakit, dan untuk program KB, beliau mengikuti program KB dengan pemasangan intrauterine device. Untuk screening kehamilan didapatkan bahwa Ibu Eka mengalami kehamilan yang beresiko tinggi karena sebelumnya ada riwayat abortus spontan. Dan selanjutnya adalah untuk genogram keluarga yang tertera pada layar, di mana Bapak Irwan usia 36 tahun sekarang dan Ibu Eka 33 tahun sekarang, menikah pada tahun 2018 dengan riwayat kehamilan Ibu Eka 4, grafit 4, dan riwayat abortus spontan pada 3 kehamilan sebelumnya, dan pada kehamilan yang 4 yang menjadi target dari program pendampingan saya. Dan puji Tuhan, beliau berhasil bersalin dengan melahirkan adik Adara,
Mahfira Rahmadani yang terlahir sehat dan sampai sekarang belum ada komplikasi ataupun penyakit selama tumbuh kembangnya. Untuk skor Apgar keluarga dari Ibu Eka, di mana skor Apgar ibu hamil yaitu Ibu Eka terhadap keluarganya skornya 8 dan dapat diinterpretasikan sebagai baik, dan skor Apgar keluarga terhadap Ibu Eka juga adalah skornya 8 dan diinterpretasikan sebagai skor Apgar yang baik. Selanjutnya mengenai kesehatan keluarga Ibu Eka, berdasarkan hasil telusuran saya dan hasil survei, didapatkan bahwa Ibu Eka dan keluarga secara umum bersih. Untuk kondisi keluarga, tidak ada anggota keluarga dengan perilaku negatif terhadap kehamilan Ibu Eka. Dan untuk kondisi kesehatan rumah dan lingkungan, berdasarkan hasil telusuran dan survei saya, memenuhi kriteria rumah sehat. Baik, selanjutnya berikut adalah dokumentasi dari kunjungan pertama saya bersama Ibu Eka, di mana pada tanggal 5 Maret 2022 kunjungan pertama saya lakukan di sekolah tempat Ibu Eka bekerja karena berdasarkan permintaan beliau, dan pada waktu itu usia kehamilan beliau 31 minggu. Dan berikut adalah catatan persalinannya. Beliau bersalin pada tanggal 22 April 2022 di Rumah Sakit Ibu Anak Siti Khadijah 1 Muhammadiyah, dan metode persalinannya adalah seksio sesarian oleh dokter kandungan dan bidan, oleh karena berdasarkan dari pernyataan Ibu Eka waktu itu beliau cukup lama berada di kala 3 dan tidak ada tanda-tanda dari pembukaan yang selanjutnya, dan beliau terus merasakan nyeri hingga sekitar 2 malam. Oleh karena itu dokter kemudian merekomendasikan Ibu Eka untuk melakukan metode seksio sesarian. Untuk kondisi ketuban Ibu Eka utuh dan jernih, dan komplikasi yang ada hanya adalah hipertensi dan tidak ada rujukan pasca persalinan. Baik, untuk kondisi neonatus atau bayi saat lahir, di mana ditemukan adik Adara berjenis kelamin perempuan yang menjadi anak pertama dari Ibu Eka, puji Tuhan, dan kelahiran cukup bulan. Kondisi saat lahir Adara segera menangis, dan pada asuhannya dimulai dengan inisiasi menyusu dini dalam 1 jam pertama, salep mata, antibiotik profilaksis, dan imunisasi hepatitis B0. Berat badan lahir dari Adara 3.750 gram dan panjang badannya saat lahir 51 cm. Lingkar kepalanya tidak terukur dan status gizi sesuai masa kehamilan. Dan secara umum disimpulkan bahwa kondisi bayi baru lahir waktu itu sehat. Untuk masa nifas ibu dan kesehatan neonatus secara menyeluruh, kesehatan ibu Eka selama masa nifas cukup baik, dan jenis kontrasepsi yang digunakan selanjutnya adalah IUD, sehingga dapat disimpulkan juga kondisi ibu sehat dan sudah ikut KB. Untuk nama dari adik Adara secara lengkapnya, adik Adara Mahfira Ramadhani yang berusia 1 bulan 1 minggu pada saat kunjungan kedua saya, dan juga yang dapat ditekankan di sini bahwa adik Adara selama pertumbuh kembangnya mengonsumsi minum ASI eksklusif dan susu formula pada malam hari. Imunisasi yang sudah adik Adara terima, yang pertama imunisasi hepatitis B0, BCG, dan oral polio. Penyakit yang dialami tidak ada dan tidak ada keluhan, dan dapat disimpulkan kondisi bayi sehat dan telah diimunisasi. Berikut saya perkenalkan adik Adara Mahfira Ramadhani pada kunjungan kedua saya tanggal 28 Mei 2022, dan usianya pada waktu itu 1 bulan 1 minggu dan 1 hari. Untuk pemantauan tumbuh kembang bayi, pada umur 0 hingga 30 hari didapatkan adik Adara dapat mengisap ASI dengan baik, menggerakkan kedua lengan dan kaki secara aktif, mata bayi sesekali menatap ke mata ibu dan mulai mengeluarkan suara, dan pada saat berumur 1 bulan, adik Adara sudah dapat menegakkan kepalanya saat telungkup, menggenggam mainan, mengikuti gerakan, dan membalas senyuman. Untuk kesehatan ibu, ASI, dan keluarga berencananya secara normal berdasarkan hasil survei normal. Kemudian riwayat vaksinasi adik Adara pada segera setelah ke persalinan hepatitis B0 dan pada usia 1 bulan BCG dan oral polio. Kemudian pola makan ibu Eka saat menyusui, mulai dari pagi roti tawar dan susu sapi, pada siang nasi putih, ikan goreng, dan sayur kangkung, dan pada malam nasi putih, tempe goreng, dan pepaya. Nah, untuk nutrisi dari adik Adara masih dalam masa ASI eksklusif dan pada malam menerima susu formula kira-kira 200 ml dan ASI diberikan tiap 3 jam sekali.
Nah, berikut kesan dan manfaat dan harapan saya selama program 1000 hari pertama kehidupan ini. Saya sangat senang dan setiap melakukan kunjungan saya sangat Ibu Eka dan keluarganya sangat kooperatif, dan saya berharap hubungan dalam keluarga Ibu Eka dapat terjalin dengan baik, pertumbuhan dan perkembangan adik Adara dapat jauh lebih baik, dan manfaatnya yang saya rasakan adalah hubungan dari Ibu Eka dan keluarganya terjalin dengan baik dengan saya juga, dan saya menyadari bahwa program 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting untuk keluarga manapun. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja untuk pemaparan saya dari hasil program pendampingan 1000 hari pertama kehidupan atas nama Stephen Wijaya C01191082. Untuk lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf, dan sekian dan terima kasih. Berikut saya akan paparkan lagi secara singkat hasil dari laporan. Saya cantumkan di sini laporan detail